Oke, malam ini kita praktek bikin ramuan pematang buah serempak. Tolong dibantu saudaraku untuk menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih. Gini, ada istilah tadi kan ada istilah etrol ya. Orang udah dengan itu banyak. Itu etrol itu yang dipakainya hormon ZPT. Ada semacam hormon, tapi jujur ketika you pakai ya, kemudian dosisnya terlalu tinggi, you nggak bisa ekspor karena residunya ketahuan dan itu nggak diperbolehkan. Oke, jadi ya percuma. Oke lah, kalau untuk pasar lokal masih ditambung, nggak ada permasalahan itu. Tapi bagaimanapun juga kita punya dosa dong ngeracunin orang pelan-pelan, ya kan? Nah, makanya dari situ saya punya alternatif apa? Bikin yang betul-betul sehat, aman, dari bahan full organik. Hasilnya sama. Oke. Nah, tapi ada kelebihan. Kalau etrol biasanya lebih efektif kalau dipakai saat sudah dipetik. Jadi matangnya nggak di pohon, dimatangkan serempaknya di cepet pematangan di mana? Malah di luar. Biasanya lebih pakainya lebih efektifnya gitu. Walaupun bisa aja sebetulnya di pohon, tapi pengalaman kita pernah nyoba ya, itu tetap nggak bisa serempak. Ya. Nah, ini yang kita ngotak-ngatik, ketemulah konsep ini, formula ini. Nah, ini aplikasinya justru lagi di pohon. Ya. Ya, antum misalkan nanam cabai ya, pengen buahnya merah bareng. Nah, itu bisa dipakai. Tekniknya pun boleh dispray, boleh dikocor. Bebas. Paham ya? Itu perbedaannya seperti itu. Ya. Ini pun insya Allah hormonnya ada. Ya. Bahkan ini lebih komplit. Kalau itu hormon ZPT-nya cuma 1, ini ZPT-nya ada 3. Yang semuanya juga prosesnya untuk pematangan. Ya. Mematangkan apa? Buah lebih cepat. Keluar apanya? Keluar warnanya. Ya. Paham ya? Perbedaannya kurang lebih gitu. Oke, sekarang gak usah banyak teori lah, pusing. Kita praktek aja gimana cara bikinnya. Cuma mohon maaf, bahan jangan diganti. Karena ya udah nyoba semua bahan sebetulnya. Jadi kalau ini termasuk teman-teman yang lagi nonton ya. Kalau jenengan, ya ini boleh nggak ganti ini? Boleh, nggak ada dilarang kok. Ya. Tapi nilai efektivitasnya pasti tidak akan sama. Itu aja. Contoh nih, ini susah loh. Apa nih? Serikaya. Nggak setiap tempat ada loh. Tapi kalau pengen bagus, pakai ini contoh ya. Aja ya udah pakai apapun. Semua jenis buah-buahan ya pakai. Ternyata perpaduan bahan inilah yang paling bagus. Paham ya? Bukan berarti nggak boleh ganti, enggak. Tapi kalau pengen hasilnya bagus, pakailah sesuai yang ayah anjurkan ini. Ya, pada tangan ya, Kang Agus. Bukan artinya saklek. Kalau enggak. Tapi nanti nilainya nggak akan sama. Efektivitasnya nggak akan sama. Ya nggak ya? Paham ya? Bukan berarti nggak boleh, nggak. Boleh-boleh aja. Nggak bikin pun boleh kok, nggak dilarang. Oke, Kang Nur bantuin aja. Ini bahan-bahannya, monggo silakan dicatat. Terutama buat teman-teman yang live ya. Waalaikumsalam buat semuanya ya. Ayah nggak jawab satu-satu, dikumkan aja dari sekarang ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikumnya banyak bener nih. Oke, yang pertama bahannya. Tolong dicatat. Ini daun lamtoro. Ya. Lamtoro itu sejenis pete juga, tapi pete besar. Udah hilang ya. Masuk ke kambing KB. Ada. Masih ada. Ada 2 ya. Ada lamtoro, ada pete Cina. Kalau pete Cina daunnya agak kecil, petenya pun agak kecil dan ini coba yang ada buahnya. Kalau malam-malam kalau pete Cina pasti nutup ya, kelihatan.
Nah, ini kan beda. Ini gede-gede. Kalau pete itu apa? Lamtoro. Bijinya gede-gede ya. Jadi sekali lagi, bukan pete Cina yang dipakai, tapi lamtoro yang dipakai. Ya. Setengah kilo. Daunnya saja. Cuma ada cumanya. Metiknya harus di atas jam 6 sore ngambilnya. Jangan sembarangan jamnya. Ya. Bisa dipahami? Siap. Oke. Setengah kilo lamtoro, daun lamtoro yang udah tua ya. Terus lanjut. Kang Nur. Pisang. Pisang kalau kecil nggak ada contoh. Nah ini nih. Sorry, minta atu aja. Ini pisang apa nih? Ini pisang tarom, ini pisang gue. Kan beda, ukurannya juga sama, Rom. Enak kamu ya. Sebagai perbandingan. Perbandingan aja. Jauh bro. Jauh bang. Ini udah kena reseki. Oke, sebentar. Kalau yang ukuran segini ini kayak pisang Ambon kan ya. Ini 5 buah. Paham ya? Tapi kalau segede gini nih, ini kayak pisangnya siapa ini? Yang megang. Oh, yang megang. Boleh lah, aja deh. Ini cukup 3 buah. Coba timbang. Kurang lebih berapa banyak? Ini buat teman-teman yang lain mohon maaf ya. Kita biasa bercanda ya, jangan dimasukin ke hati. Coba lihat kira-kira berapa banyak. Biar nanti jadi patokan secara umum lah ya. Nah, karena kalau gede kecil bingung juga kan? Satu aja, Pak. Enggak, semua. 3 itu. Kurang lebih ini berapa nih? 1 kilo ya? Iya. Tuh. 1 kilo ya. Coba deh angkat. Ini ada 2 on apa enggak? Nah, ini 1,5 on ya. Berarti kurang lebih 6 loh ini ya. 5 atau 6 lah. Oke, jadi pisang. Cuma gini. Ini nggak masuk, Om. Belum pakai reseki nggak masuk sama. Ya saya ini ya. Gini, pisangnya nggak tua. Artinya tua itu tua mateng ya, nggak mateng. Ada yang udah mateng nggak? Nah, 1 sikat aja, 1 sisir. Tolong perhatiin, biar nggak salah nih, biar nggak salah. Ini contoh, ini udah matang, udah tua. Nah, dipijit aja, tuh, udah empuk, ya kan? Coba lihat, tuh, dipijit, empuk. Oke? Nah, yang ini yang ayah maksud, yang diambil, ini udah tua, tapi masih keras. Paham ya? Kalau you pakai yang tua, efektifnya nggak ada. Nggak usah nanya kandungan apa yang aku ambil ya. Yes, pokoknya ngerti aja deh. Bisa lama ya. Nantilah kapan-kapan kita bahas masalah teorinya kan gitu ya. Jadi sekali lagi, pisangnya udah tua, ini kayak begini, ini udah tua nih ya. Tapi masih keras. Jangan yang sudah empuk. Paham? Jelas? Lanjut. Kenapa? Yang kita ambil justru saat apa? Saat dia dari keras jadi lembek, zat itu yang kita ambil. Itu yang bisa menyerentakan nanti. Oke. Jadi ketika udah tua, masa itu zat itu udah lewat, udah nggak ada. Ngerti? Paham? Secara dasarnya gitulah. Istilah nantilah teorinya. Jadi sekali lagi harus dipahami apa? You ambil tua tapi masih keras. Oke? Jangan udah lembek bubar, jadiin booster. Ngerti? Buat perangsang bunga aja itu. Ya toh ya. Ngerti oh. Jadi nggak sembarang pisang, ya. Tapi ada pisang yang nggak boleh. Pisang atok. Nggak boleh dipakai. Kenapa? Kecil. Oke. Sampai situ bisa dipahami ya. Ya. Ulangi sekali lagi, kurang lebih 1 kilo, sudah tua tapi masih keras. Oke, lanjut. Bahan yang ketiga. Sawo. Nih, buah sawo sama. Udah tua tapi masih keras. Dipijit aja susah.
Ngerti ya? Wajib. Kalau udah matang, jadi booster. Kenapa? Sama. Yang mau kita ambil adalah zat saat proses peralihan dari keras ke lembek. Itu yang kita butuhin, mau kita ambil. Oke? Sama kayak pisang tadi. Itu alasan kenapa tua tapi keras. Oke? Hikam? Paham ya? Bijinya diikutkan. Hah? Bijinya diikutkan. Bijinya? Jangan. Ntar nggak punya anak. Nanti kita bahas ya. Yang penting ngerti dulu bahan yang seperti apa yang ayah maksud. Lanjutin. Nih ada serikaya. Ya. Jujur ini agak susah ya. Tapi ya carilah kalau mau ya harus bikin. Boleh nggak pakai? Boleh. Tapi nanti kandungannya jauh banget. Perpaduan ini semua jadilah sesuatu yang luar biasa nanti. Ya. Ini serikaya pun sama ya. Waalaikumsalam. Serikaya pun sama. Nih. Tua. Tapi keras. Ya. Jangan yang sudah lembek. Ini ada nih tua. Tapi kan udah kematangan. Ini nggak kepake. Tolong perhatiin. Beda kan? Sengaja ya bawa. Nih. Ini tua. Ini juga tua. Tapi ini udah matang. Yang ini nggak kepake. Yang kepake yang ini. Tapi nggak muda. Paham? Kalau masih muda, zat tersebut belum ada. Belum terbentuk. Masih terikat di sini. Ya. Saat dia mau jadi tua, dilepasin. Nah, itu saat lepas kita ambil gitu loh. Konsepnya gitu. Oke, paham ya? Jadi nih, ada contoh. Ini tua. Dulu udah lihat ada kuning-kuningnya. Tapi ini udah tuanya udah lewat. Nggak boleh. Paham? Tapi bawa balik lagi ya. Kenapa? Jangan ngelihat ayah nanti itu nggak boleh semua ayah. Untung cuma 3 butuhnya. Ya, ini buah serikayanya 3. Coba timbang 1. Biar ada yang nanya kira-kira berapa kilo sih gitu loh. Karena kalau kecil banget kayak gini kan lain ya ceritanya. Ini sebetulnya butuhnya hampir 1 kilo sama ya. Coba deh timbang juga. Kurang lebih 1 kilo ya. Baru 8 on. Kurang ini 9 on. Kalau pakai ini bisa. Tapi ini tua. Oke, kurang lebih sekitar 1 kilo ya. Serikaya buahnya udah tua tapi masih keras sama. Oke, lanjut. Kurang 3 butir aja, 3 buah aja lah segini-gini gini ya. Hampir mendekati 1 kilo. Lanjut, buah nanas. Sama. Coba dulu pijit. Dan biasanya belum kecium bau wanginya. Ini. Coba deh jangan cium. Wangi nanasnya belum begitu kentara. Tapi udah tua. Tapi sama, belum matang. Kesimpulannya Pak? Semua buah-buahan, pisang, buah sawo, buah serikaya, buah nanas, tua masih keras. Ngerti? Kayak punya gue tua tapi keras. Apanya? Buahnya. Kita lanjut tolong, apa lagi? Nanti belakangan itu mah. Bagus lah. Nanti belakangan. Nih, melon. Melon 1 kilo. Sama. Nah, jujur, ini melon aku bingung. Kenapa? Gue belinya di pasar. Milih paling muda ini loh. Artinya yang belum begitu tua banget itu ya. Melonnya ini 3,5 kilo. Tadi aku beli. Butuhnya cuma 1 kilo. Nanti apa? Potong. Oke. Tapi jangan dipotong saat beli. Kalau misalkan nih dibeli 2 kilo, potong beli 1 kilo, kan banyak loh sekarang jualan yang dipotong-potong. Nggak boleh. Yang kita maksud, kita khawatirkan udah menguap, udah hilang. Dadakan aja, ya udahlah, nanti sisanya kan dimakan. Perbaikan gigi Holly. Paham ya? Semangka 1 kilo. Lanjut. Nih karbit yang masih utuh. Karbitnya 1 on. Ini 1 kilo. Nanti sisanya buat bedil lodong. 1 on, ambil 1 on.
Nah, terus lanjut air kelapa 1 liter. Sama dadakan. Dadakan dibuka. Bukan dadakan ngambil. Dadakan diambil, dibuka ya. Dadakan dibuka. Tolong ambilin 1 liter. Nah, tapi sebentar. Jika seandainya you punya stok kelapa banyak, ini nanti totalnya bakal jadi 5 liter. Ya. Air cucian beras 2 liter. Sorry, 3 liter. Ini 1 liter. Cuma jadi 4 kan. Sebetulnya jadi 5 liter. Nah, ayah biasanya 1 liter dipakai apa? Ngerebus air gula. Sama apa? Sama apa? Apa? Bukan. Air 1 liter itu separoh ngerebus gula, separoh buat ngancurin karbit. Makanya kenapa air kelapanya 1 liter. Nah, ngerti ya? Total jadi 5 tuh. Paham ya? Paham ya? Oke, lanjut. Udah, ada. 1 on. Lu itu mah berapa on? Ini 1 on. Oh. Sebelah siniin dong. Gelap nggak kelihatan, naik. Coba yang gedenya, yang kecilnya ambil. Yang kecilnya ambil. Yang kecilnya ambil. Kecil ambil. Semua dulu. Wah, ini mah udah ya. 2 on ini. Ini yang kecil-kecil aja. Karbitnya 1 on. Kang, ada baterai enggak sih? Center. Nah, ini aja udah lebih 1 on setengah ini. Coba yang kecil. Itu yang dipegang tangan. Ini keluarin. Coba keluarin. Kan banyak pilihannya. Nah, sudah. Sip, pas. Cuma segitu doang. Nggak banyak. Lanjutin. Tadi apa? Arbit. Itu bukan ampas kan. Itu 100 gram. Ya. Bukan yang satu itu 1 kilo. Nah, lanjutin. Air cucian beras. Nah, dari kemarin sering ada yang nanya, air cucian beras itu seperti apa itu kan? Jadi bentar. Ini berasnya 3 kilo untuk ngambil air 3 liter. Caranya apa? Beras 3 kilo ini kita cuci menggunakan air 3 liter. Nah, itu yang benar. Jadi 1 kilo beras untuk 1 liter air. Oke? Coba. Nah, ini airnya 3 liter itu. Oke, tolong cuciin. Di situ aja. Remas terus. Jadi paham ya buat semuanya ya. Di remas. Jadi yang ayah maksud air cucian beras itu adalah air cucian beras yang dari 1 kilo beras airnya 1 liter. Nah, kayak begini. Ini kan 3 kilo airnya 3 liter. Selesai. Bukan beras 1 kilo air 3 liter. Ini air kelapa dadakannya udah 1 liter ya. Nah, yang 1 liter lagi separuh untuk merebus gula. Gula airnya kan 4 kilo. Oke, direbus. Setengah liternya lagi buat nyeduh karbit. Paham ya? Tapi nyeduh karbitnya nggak boleh terbuka. Nanti kita bareng-bareng. Ini kan sedot. Dialusin dong. Biar cepet. Geprek. Kasih plastik ya. Mana-mana. Ini gini ayah maksud. Tolong perhatiin semuanya. Suara hilang kecil masa gua teriak-teriak di sini. Kang siapa ini? Jaidan. Nah, lihat. Ini yang ayah maksud. Ini ambil dari 3 kilo beras, air 3 liter. Jadi ketika ayah bilang 10 liter air beras, dari 10 kilo loh itu. Airnya 10 liter. Ya, paham ya? Ya itu Kang Nur, berasnya jangan dibuang. Langsung aja buat nanti sahur. Dimasak. Oke, pindahin aja airnya toh. Itu juga muat kayaknya. Muat ya? Coba aja lah. Oh.
kan kental kayak susu. Jadi ini diambil dari beras 3 kilo, airnya 3 liter gitu ya. Bisa dipahami semuanya ya. Hah? Bagusnya, yang paling bagus yang dadakan untuk bikin kayak beginian ya. Jangan yang udah lama, jangan. Takutnya ada apa? Udah terkontaminasi. Oke, sip tuh. Berasnya 3 kilo, airnya 3 liter. Itu yang ayah maksud. Ini yang bener ya, biar nggak keliru lagi. Kualitasnya insya Allah nanti bagus. Oke, ini air kelapanya sudah nah ini cara kerjanya gini, tolong perhatiin semua. Tadi pisau mana kok antum naik kok berbobokan aja kok, tolong ini nenas antum nggak, nanti aja aduk ini, antum kupas tapi kulit luarnya toh, jangan terlalu dalam. Bisa nggak pegangin ini HP ya? Ini aku kasih contoh. Nih cara ngupasnya gini. Tuh, ini yang ini masih ada hijau-hijaunya. Harusnya. Ah, Oh, dalaman. nggak boleh begini. Oh. Jadi lo ketika yo ngupas, ini hijaunya masih kelihatan. Ya, paham ya? Lanjutin. Kalau ini masuk semua, nggak dikupas. Ini masuk semua, nggak dikupas. Sak biji-bijinya. Tapi kecil-kecilin dong, blendernya susah. Ah, ayo, tok, man. Ini juga sama, tolong potong-potong. Masih keras loh. Ya, lu blendernya segini, rontok blendernya. Ya, tolong diiris-iris. Nanti sterilnya setelah diiris-iris. Ya. Oke. Di ini biar nggak kotor Jadi tipis aja ya, nggak tipis aja. Jadi garis-garis hijaunya itu masih ada. Pisang, ujung-ujungnya aja buang. Karena kan keras susah di blendernya. Ini pun sama, di apa? Diiris-iris lah. Ayo bungsu, kerjain, biar cepat. Sak bijinya ya? Sak bijinya, sawo pun sak bijinya. Nanti kalau bijinya udah agak keras, lu tumbuk aja. Jangan di blender. Ditumbuk aja. Coba lihat nggak? Nah kayak gini. Jadi hijau-hijaunya masih kelihatan. Ya, sip. Lanjut. Nanti diiris-iris langsung aja nggak? Bisa dipahami buat semua. Sambil nunggu ini ngiris, monggo yang mau nanya, silakan. Ini yang ikut live. Ini ayam ngomongnya udah teriak-teriak loh. Banget malah teriak-teriaknya. Air cucian beras bisa diganti. Lebih susah nyari kebi loh. Orang cuma 3 liter. Ya kayak tadi aja. Orang kan berasnya juga nggak hilang tuh. Bisa dipakai masak. Ya. KB itu kita nggak pede. Kenapa? Kalau slap sekali, KB bagus. Artinya dia cuma 1 kali selepan. Kalau dia 2-3 kali selepan, bukan KB lagi loh yang kena. Malah berasnya yang masuk. Ya nggak? Ya. Jadi sebaiknya air cucian beras aja gampang kok. Lain cerita. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf buat semuanya. Ketika ayah bilang air cucian beras, titik, nggak boleh nawar. Mau jadi apa enggak sih? Ayah udah nyoba semuanya ya, oke? Kecuali butuhnya 1000 liter baru ceritanya lain. Orang cuma 3 liter kok repot amat ya. Kenapa? Ayah udah nyoba semuanya. Sekali lagi mohon maaf.
Ayah sudah nyoba semua bahan. Inilah yang terbaik gitu loh. Kalau you mau ganti silakan, tapi ya ketika tingkat keberhasilannya kurang, tingkat efektifnya kurang, ya itu salah sendiri gitu loh. Ya. Oke, bisa dipahami ya buat siapapun nih. Nah, nyuci beras pakai air kelapa itu paling bagus, Sri Neneng. Itu jempol namanya. Tapi kan mahal air kelapa di sini. Lebih bagus begitu ya. QRR-nya 100 mili. QRR-nya cukup 100 mili aja. Nggak usah banyak-banyak. Sekali lagi, ketika jenengan ganti bahan dari yang ayah sarankan, ya, insya Allah hasilnya nggak akan sama. Kenapa? Aku udah nyoba KB. Sebelum ayah share kan pasti ayah coba dulu sendiri toh. Jadi pahami ya. Ini kan bedanya gitu. Aku kan bukan akademisi, bukan orang teori. Aku praktisi, habis itu gua teoriin gitu loh. Kebalik kalau ayah. Ini adalah hasil dari praktek-praktek ayah selama ini gitu loh. Inilah hasilnya. Jadi ketika boleh nggak ganti dari ini, ya boleh aja. Dulu juga aku nyoba semuanya kok. Aku coba pakai buah ini, kan nggak mungkin gua mikir-mikir ujung-ujung harus rikaya kan, kalau nggak ada penelitian sebelumnya kan gitu loh, gitu. Dan hasil sebelumnya kan gitu. Mau dipahami ya. Nah. Boleh. Beras apa aja lah ya. Yang penting bukan beras nyolong. Tapi nggak berkah. Monggo silakan. Ayah sharekan berarti ayah izinkan ya. Dengan bikin, praktekan, berhasil, bagus, alhamdulillah. Ajarkan juga sama yang lain gitu. Ya. Makanya ayah sharekan juga. Kenapa? Ini ilmu titipan dari Allah, bukan ilmu ayah. Ya. Karena ayah nggak pernah mempatenkan apapun. Dan ayah nggak pernah peduli orang mau ngaku-ngaku kesenonya. Ini penemuan gue, ini bodo amat, aku nggak peduli. Ya. Yang penting aku sharekan, selesai tugasku. Ya, kelar. Mau di aku punya orang pun bodo amat, aku nggak pernah protes kok. Selama ini kan gitu kan banyak. Pernah nggak aku protes? Pernah nggak aku komplain? Nggak pernah. Kenapa? Cuma Allah kok itu, bukan sama gue. Gue pernah ngaku-ngaku. Yang penting udah tak amalkan. Selesai. Ujungnya potong aja. Buang aja lah. Buang. Nah itu aja buang aja. Agak dalam aja biar nggak terlalu keras. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman, mau di-sharekan silakan. Seandainya jenengan ke depan mau amalkan lain silakan biar berkah. Seandainya di aku pun aku bodo amat, silakan aja. Dari dulu aja begitu. Kenapa? Ini ilmu Allah kok, bukan ilmu ayah. Aku cuma ketitipan doang. Trikaya alternatifnya sebetulnya bisa dengan buah delima. Susah kabeh. Hampir mirip-mirip buah delima. Tapi ya yang zat yang mau ayah ambil terbanyak ada Trikaya gitu loh. Kalau ada yang itu buang aja. Nah itu loh, yang itunya bukan. Nah ada yang itu buang aja, potong aja, buang. Bukan. Ini coba lihat lo balikin. Nah itu buang aja. Cari aman. Terus. Nah gitu. Ya, itu udah keluarin aja yang tadi. Diklat jadi enggak ya, orang ini lagi diklat kok. Ini lagi diklat, tapi diklatnya itu tidak ada teori. Yang mau belajar sini itu praktek. Praktek sampai panen. Percuma. Kalau hanya diklat sekedar teori, buat orang ngeblam-blam, balik pening. Ini apa yang dikerjain aja? Buktinya Pak,
Jangankan yang jauh, di sini aja yang praktek langsung banyak yang nggak paham. Setelah ngerjain, baru oh begini, pantesan selama ini gagal. Oh, salah di teknis, salah di milih bahan kan gitu. Ya. Dua sinyalnya hilang. Emang lagi jelek di sini sinyalnya. Ini aku aja yang SE ini wassalam. Biasanya SE di sini bagus ya. Nah, ini juga alhamdulillah lah. Tapi nanti kalau udah di save biasanya suaranya muncul lagi kok. Kalau di save lu putar ulang, insya Allah biasanya ada normal. Agak kecil-kecil aja kok, biar ngeblendernya nggak susah. Nah, kecil-kecil aja. Nah, nanti setelah semua diiris-iris, sterilkannya nggak boleh pakai air hangat, titik. Jadi apa? Disemprot pakai alkohol aja. Ya, cara mensterilkannya gitu. Kayak kemarin. Yuk, pakai air hangat, bubar jalan. Jadinya apa? Booster. Beda ceritanya. Ya, salah dikit aja, endingnya jadi berbeda. Maksud hati pengen apa untuk pematang buah, ujung-ujungnya malah jadi perangsang buah, jadi booster. Ngerti? Bahan sama, salah teknik, beda endingnya, beda hasilnya. Air gula dah buat apa? Buat ngidupin. Tolong QRR-nya hidupin 100 mili, bisa banyak-banyak. Ini ambil QRR-nya. Ini QRR yang dikembangkan oleh ayah sendiri ya. Sorry ya, tangan kiri. Tekniknya sama. Kemudian ruang kosong tetap 10%. Itu standar baku QRR ya. Bentar. Jangan salah. Ketika yuk pakai, mohon maaf nih, ya, mikrobanya selain mikroba QRR belum tentu harus 10%. Tergantung mikrobanya jenis apa. Ya, aerob, anaerob, fakultatif atau apa. Kebetulan yang ayah kembangkan di QRR adalah anaerob fakultatif, makanya tetap butuh oksigen 10%. Di settingnya gitu. Jangan salah paham. Oke. Jadi kalau pakai yang lain, ayah nggak ngerti. Terus kemampuan mengurainya pun ayah nggak ngerti. Makanya jangan nanya apa, ya boleh nggak diganti dengan ini probiotiknya, nggak paham ya. Karena karakternya nggak tahu. Kenapa coba? Satu mikroba bisa dirubah fungsinya dari awalnya, dari asalnya. Contoh, asalnya dia misalkan menguraikan amoniak, entah NH3 atau NH4 misalkan, ya. Tapi bisa ketika sudah direkayasa, bisa jadi dia malah melepaskan fosfor, bukan amoniak lagi. Bisa. Itu kerjanya ahli mikrobiologi itu. Ya. Jadi jangan protes. Maka ketika bilang, ya ini kan sama-sama lactobacillusnya, ya ini kan sama-sama pseudomonasnya, ini sama-sama nitrobakternya. Iya, udah direkayasa apa belum? Oke. Kalau belum direkayasa, iya fungsinya seperti itu. Tapi setelah direkayasa, ya tergantung ya rekayasa ya dikira settingnya kemana gitu. Paham ya? Makanya ketika ada yang nanya, ya boleh nggak pakai produk ini? Nggak ngerti ya. Bisa dipahami? Nah ini dipotong kecil-kecil. Oke, aku ngasih contoh gimana cara sterilkannya. Bongo yang aduk-aduk, jenengan yang nyemprot, ya angler yang nyemprot. Oke, ini yang saya maksud steril pakai alkohol tuh gini. Pisaunya, ntar kena tangan bahaya. Oke, semprotin ke bahan. Nah, bahannya kenain. Ini proses sterilisasi itu begini. Nggak usah kuyup, cukup. Ini pun sama, semuanya sama, disterilkan. Sambil dipindahin aja, nggak apa-apa, nyempur juga. Ngeblender
campur tunggu nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah satu-satu. Tadi karbit mana? Udah ditumbuk belum? Udah, nggak usah aja kayak tepung. Oi, yang penting hancur aja. Ntar juga loh. Dasar hakim. Ganti namanya sama gue, berkah lo nanti. Nanti belang. Bu, kata si ayah namanya ganti jadi hakim. Siapa? Biar adil. Kalau hikam ntar nggak makan-makan. Itu dikasih air setengah liter, ya. Kapan? Nanti terakhir. Setelah ini selesai blender semua, yuk mau masuk wadah, ya. Itu terakhir karbit masuk. Kalau yuk sekarang dikasih air sekarang, bubar jalan. Ya. Apa? Zat yang terkandung semua bahan ini nggak ikut keluar. Fungsi karbit sini apa? Memancing agar zat yang kita butuhin itu semuanya keangkat, semuanya keluar. Tanpa karbit bisa nggak? Bisa. Siapa bilang nggak? Tapi butuh waktunya 6 bulan sampai jadi keluar. Kalau pakai karbit 10 hari paling lama, paling cepat, mohon maaf, paling cepat 10 hari, 14 hari jadi. Tanpa karbit butuh waktu 6 bulan sampai jadi. Lu pilih aja deh. Satu kilo aja. Pembuatan bebas. Kalau ayah biasa malam hari. Ya. Tapi kalau siang hari jangan di ruangan terbuka, apalagi terkena sinar matahari. Bubar jalan sudah. Ya, nggak boleh ya. Nah udahlah malam aja. Yang paling cari aman aja. Ayah bikin apapun, mau bikin di komuniti pertanian, peternakan, perikanan, herbal sekalipun, aku selalu malam. Ya mungkin dari faktor kegagalan. Capek-capek terus gagal. Alah, enak udah nyari serikaya setengah mati. Apa? Ya, sama kulitnya. Itu 2 kilo nih. Coba yang kecil. Yang itu buat itu. Jangan dimakan lah. Buat campuran di situ. Nggak jadi. Nggak jadi. 1 kilo aja cukup. Ini 3,5 kilo kalau nggak salah tadi belinya tuh. Nah itu sisanya boleh dimakan. Yang ono udah deh buat buser itu ya. KP2M itu seninya banyak, tapi mohon maaf ya, candanya banyak. Jadi ketika ya kami lah di sini ya, bukan ayah aja. Sering bercanda, ini harap memang gak ada maksud yang lain. Daripada stres, daripada jenuh, ya kadang-kadang kita bercanda. Gak apa-apa. Selama di batas kewajaran. Sudah semua, ini pun iris-iris om. Sama. Nampan satu lagi dong. Nah itu sisanya itu. Ini ambil. Ditungguin dari tadi si Tarum itu. Udah ngetes itu si Tarum. Nanti ngeblendernya pakai apa? Pakai air cucian sama air kelapa. Ya. Lumayan agak kental nanti. Tapi harus cukup. Pokoknya harus cukup aja udah. Dan insya Allah biasanya cukup. Nanti agak kental. Nah terus, tolong wadah, ini wadah. Ini wadah, kalau yuk tutupnya pakai plastik rata di sini, aku jamin meledak. Cirinya, karena ada karbitnya loh, gasnya gede kan. Gini, kalau ada balon pakai balon gede, lu beli nggak? Ada nggak plastik panjang? Plastik kurang lebih sekitar 1 meter aja. Ciri jadinya gimana? Pertama, sehari, 2 hari, 3 hari pertama dia akan mengeluarkan gas, dan nanti kalau pakai plastiknya gelembung. Ciri jadi plastiknya kempes sendiri. Tapi nggak boleh ditusuk.
Kalau you tusuk, bubar jalan. Ya, jadinya booster. Paham? Oke, jadi pahami. Jadi nggak boleh bocor sama sekali, nanti pun akan kempes sendirinya. Paham? Setelah kempes, cirinya Pak, selesai jadi. Ya, bisa jadi 10 hari, bisa jadi 14 hari. Ya lihat aja lah, kalau udah kempes, selesai jadi itu. Bisa dipahami ya? Itu bagi teman-teman ya. Kalau apa namanya, kalau pengen tahu seperti apa jadi enggaknya, awal dia gelembung. Wah, kalau pakai balon, balonnya gede, cari balonnya balon gede, takutnya meletus ya, kan ini gasnya banyak, terutama dari karbit ya. Habis itu apa, dia akan pelan-pelan, biasanya hari keempat kelima itu mulai kempes sendiri, mulai peot 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 peot. Habis itu seperti aslinya lagi, insya Allah selesai. Paham? Paham, paham? Oke. Ya. Jangan ditusuk, ditusuk bubar, jadi booster. Ngerti? Ya. Capek ngomong melulu. Bisa. Hah? Wah. Buat booster tuh nanti semuanya. Habis ini kita praktek bikin booster. Oke, kita lewat. Proses blenderan gak usah diterangin. Gak usah videoin, udah paham semua lah cara ngeblender. Oke. Yang penting sekali lagi, tolong cariin plastiknya dong. Karena ini kan mau dikerjain. Kalau nggak ada, nyari di warung. Kalau ada plastik yang gede nggak masalah, nggak usah kecil gitu, enggak problem. Nanti kan tinggal diikat aja nih. Ujung-ujungnya diiketin gini. Belendong, biarkan sampai kempes sendirinya. Insya Allah jadi. Itu cirinya gitu ya, Kang To. Lu cari plastik, jangan terlalu kecil ya, gede aja plastiknya. 2 kali lipat inilah kurang lebih. Kalau misalkan ini, misalkan ini apa, plastiknya cuma sejengkal, lu cari yang kurang lebih 1 meter panjangnya, ya, ngerti ya? Masih kerupuk, masih kerupuk. Oke, mungkin sementara dari ayah gitu. Semangka enggak dikupas, semua sakulit-kulitnya. Ya, kecuali nanas saja tadi dikit. Ya, yang lain semua.